Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep donat yang super lembut. Untuk resep yang pertama, dari bahan tepung terigu 1/4 kilo jadi 25 buah donat yang super lembut dan enak banget. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah tepung terigu sebanyak 250 gram dan ini saya campur antara protein tinggi dan protein sedang. Susu bubuk sebanyak 15 gram. Gula pasir 2 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Ragi instan 1 sendok teh atau 3 gram. Dan bread improver sebanyak setengah sendok teh atau 1 gram. Margarin sebanyak 30 gram. 1 kuning telur dicampur dengan air es sebanyak 150 ml. Untuk langkah awal, siapkan wadah dan masukkan tepung terigu. Masukkan juga gula pasir. Masukkan juga ragi instan dan bread improver. Kemudian masukkan juga susu bubuk. Setelah itu akan saya aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah rata, sekarang bisa kita masukkan air dingin dan telurnya, tetapi saya akan masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu sambil saya akan aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata dan setengah kali seperti ini, dan ini akan saya lubangi bagian tengahnya. Sekarang akan saya masukkan garam dan juga margarinnya. Setelah itu akan saya aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Kemudian akan saya lanjutkan menguleninya menggunakan mixer. Dan ini akan saya uleni menggunakan mixer, menggunakan kecepatan yang tertinggi, hingga adonan menjadi kalis elastis. Jika adonannya sudah terlihat kalis dan permukaannya halus seperti ini, sekarang bisa kita matikan mixernya dan kita tes without pan-nya. Nah, ini sedikit adonan. Kemudian akan saya rentang-rentangkan hingga membentuk kulit tipis. Nah, terlihat ya, ada bagian kulit tipis yang terbentuk dan ini tidak mudah robek. Artinya adonannya sudah terbentuk without pan-nya. Jika adonannya sudah seperti ini, maka hasil donatnya nanti bisa lembut berhari-hari. Sekarang akan saya keluarkan adonannya dari loyang dan akan saya letakkan di alas kerja. Setelah itu akan saya bentuk adonannya menjadi bulat dan permukaannya halus. Kemudian adonannya akan saya timbang dan akan saya bagi menjadi 25 buah donat ya. Dan untuk keseluruhan adonan ini seberat 473 gram. Karena akan dibagi menjadi 25 buah donat, berarti akan saya timbang per adonannya ada yang 18 sampai 19 gram. Dan sekarang kita bagi dan timbang adonannya terlebih dahulu hingga selesai ya. Dan setelah dibagi menjadi 25 buah, sekarang bisa kita tutup adonannya agar tidak kering. Kemudian adonannya langsung kita rounding dan ambil dari adonan yang pertama tadi. Nah, ini kita bulat-bulatkan seperti ini dulu ya, agar bagian permukaannya halus, baru bisa kita rounding. Kita rounding sampai benar-benar adonannya padat dan bulat.
Jika bagian bawahnya belum rapat seperti ini, sekarang bisa kita cubit-cubit sedikit saja hingga benar-benar bagian bawahnya rapat, dan kita rounding lagi hingga benar-benar menjadi bulat. Dan setelah adonannya sudah bulat dan permukaannya sudah halus seperti ini, bagian bawahnya pun sudah rapat, sekarang bisa kita masukkan atau kita simpan di tempat yang lain. Kemudian lakukan seperti tadi hingga adonan selesai semua kita rounding. Setelah selesai di rounding, sekarang adonannya bisa kita istirahatkan selama 15-20 menit tergantung suhu di daerah masing-masing, dan jangan lupa tutup menggunakan kain. Dan ini setelah 20 menit saya istirahatkan karena di tempat saya sedang turun hujan dan dingin, jadi agak sedikit lama ya untuk restingnya. Nah, ini saya sediakan sedikit tepung untuk membaluri adonannya ya. Kemudian masukkan satu adonan ke dalam tepung dan gulingkan perlahan hingga adonan terbalut tepung tipis saja. Kemudian adonannya akan saya pipihkan menggunakan telapak tangan hingga gas yang ada di dalam adonannya keluar. Kita pipihkan perlahan saja ya, jangan ditekan terlalu kuat. Dan ini akan saya gilas lagi dengan rolling pin, tetapi jangan terlalu kuat, hanya untuk meratakan adonannya saja. Setelah dibuang gasnya, usahakan bentuk adonannya bulat kembali ya, agar nanti hasilnya jadi bagus. Nah, setelah bulat seperti ini, saya menggunakan tutup dari pewarna makanan untuk melubangi bagian tengah dari adonannya. Jika tidak ada, bisa menggunakan jari tangan kita ya untuk melubangi bagian tengahnya. Dan setelah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita simpan di wadah yang lain. Dan lakukan proses degazing dan pembentukan donatnya hingga selesai ya. Setelah dibentuk seperti ini, sekarang kita istirahatkan kembali hingga adonan mengembang 2 kali lipat, kira-kira selama 45 hingga 1 jam. Disesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing ya. Nah, ini adonannya saya istirahatkan selama 1 jam karena di tempat saya sedang turun hujan dan dingin. Dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Dan ketika saya tekan, dia akan kembali perlahan. Dan sekarang siap untuk kita goreng. Sebelum menggoreng donat, panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Dan ini saya menggunakan api yang kecil untuk menggoreng donat. Tetapi panasnya harus stabil ya, agar nanti donatnya bisa mengembang dengan bagus. Setelah minyak panas, ini akan saya tes satu dulu untuk menggorengnya. Jika hasilnya bagus, bisa kita lanjutkan dengan menggoreng donat yang lainnya. Dan untuk cara menggorengnya, setelah donatnya masuk ke dalam minyak, kemudian langsung balik permukaannya. Kemudian kita tunggu sampai bagian bawah dari donatnya tampak kecoklatan. Kenapa setelah masuk ke dalam minyak kita balik tadi? Tujuannya agar permukaan dari donatnya tampak halus dan kokoh ya, tidak banyak gelembung udara yang keluar. Setelah bagian bawah dari donatnya terlihat kecoklatan, sekarang kita balik. Kemudian kita tunggu lagi hingga matang. Dan ini sudah tampak ya, donatnya mengembang dan ada white ringnya. Dan setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan, sekarang bisa kita angkat. Kemudian lanjutkan menggoreng donatnya hingga selesai ya. Nah, ini alhamdulillah donatnya sudah selesai ya. Jadinya banyak, hanya 1/4 kilogram tepung jadi 25 buah donat seperti ini. Hasilnya pun besar-besar karena tadi adonannya hanya 18-19 gram saja ya. Dan donatnya juga mempunyai white ring seperti ini.
Dan ini tekstur donatnya itu lembut, ini juga tidak kempes. Meskipun kita tekan seperti ini, dia akan kembali lagi seperti semula. Untuk teksturnya, donat ini ringan tetapi lembut. Nah, kita bisa lihat bagian dalamnya seperti ini. Terlihat ya, bagian dalamnya itu cantik dan pori-porinya pun terlihat halus seperti ini. Dan beneran ini donatnya super lembut, enak dan gurih. Untuk resep yang kedua, ada donat kentang yang super lembut. Untuk resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan tepung terigu yang dicampur antara protein tinggi dan juga protein sedang sebanyak 250 gram. Kentang yang sudah saya rebus bisa juga dikukus ya, sebanyak 100 gram. Kuning telur sebanyak 2 butir. Gula pasir sebanyak 40 gram. Susu bubuk saya pakai 1 bungkus atau sebanyak 27 gram. Ragi instan saya pakai 1,5 sendok teh. Air dingin saya pakai 75 ml. Margarin saya pakai 30 gram. Dan terakhir, garam saya pakai setengah sendok teh. Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan tepung terigunya. Masukkan juga gula pasirnya. Masukkan susu bubuknya. Kemudian aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan kentangnya, tetapi ini akan saya haluskan menggunakan saringan seperti ini. Dan ini akan saya tekan-tekan dengan sendok agar kentangnya bisa halus. Atau bisa juga kita haluskan menggunakan blender ya. Setelah semua kentangnya halus, sekarang bisa kita masukkan kuning telurnya. Kemudian masukkan juga ragi instannya, saya menggunakan 1,5 sendok teh. Setelah itu masukkan juga air dinginnya sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah susah mengaduknya dengan sendok ataupun spatula, bisa kita gunakan tangan yang bersih ya. Dan ini adonannya akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan setengah kali seperti ini, sekarang bisa kita masukkan garam dan juga margarinnya. Kemudian lanjutkan mengaduk-aduknya lagi hingga tercampur rata. Setelah semua bahan masuk dan adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya mixer hingga adonannya menjadi kalis elastis. Nah, ini adonannya sudah terlihat halus. Sekarang akan saya rentang-rentangkan. Jika ada window pan-nya atau lapisan tipis, berarti sudah cukup kita mixernya. Dan ini memang adonannya sedikit lengket ya, tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja minyak sedikit agar tidak lengket di tangan. Selanjutnya kita keluarkan dari wadah dan bulat-bulatkan. Setelah seperti ini, langsung saja kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Dan ini saya potong menjadi 13 bagian dengan masing-masing berat sekitar 40-41 gram. Setelah selesai dipotong, lanjut kita rounding ya, dan tutup dulu adonannya agar tidak kering. Untuk yang pertama, kita ambil bagian yang pertama kali kita potong tadi ya. Dan ini akan saya rounding dengan cara dibulatkan seperti ini. Dan kita rounding adonannya sampai bulat dan permukaannya halus ya. Dan untuk bagian bawahnya, jika tidak rapat, harus kita rapatkan ya dengan cara dicubit seperti ini. Agar nanti saat digoreng tidak menyerap minyak dengan banyak. Kemudian kita lanjutkan lagi roundingnya hingga selesai ya. Nah, ini hasilnya. Setelah adonan semua sudah dironding, sekarang bisa kita istirahatkan selama 20 menitan. Dan ini setelah 20 menit adonannya sudah membesar ya.
Sekarang kita siapkan tepung dalam mangkuk dan alas kerja pun kita beri sedikit tepung ya. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan dan masukkan ke dalam mangkuk yang berisi tepung. Dan adonan donatnya kita baluri dengan tepung tipis seperti ini. Selanjutnya adonan donatnya akan saya pipihkan menggunakan alat datar seperti ini ataupun scraper. Kita tekan adonan donatnya perlahan hingga banyak mengeluarkan gas seperti ini. Usahakan bentuk adonannya tetap bulat dan bagian atasnya rata ya. Dan ini bisa kita tepuk-tepuk lagi seperti ini agar udara yang ada di dalam adonan bisa keluar semua. Atau bisa kita ratakan dengan rolling pin seperti ini. Selanjutnya, karena ini akan saya bentuk bunga, akan saya tekan bagian tengahnya menggunakan botol vanili bubuk seperti ini ya. Kemudian untuk bagian sampingnya ini akan saya potong menjadi 6 bagian ya, seperti ini. Setelah dipotong seperti ini, untuk bagian pinggirnya kita cubit hingga menempel. Dan ini hasilnya cantik ya. Jika ingin donatnya berbentuk bunga seperti ini, lakukan seperti tadi untuk seluruh donatnya. Setelah selesai dibentuk, donatnya akan saya simpan di atas wadah yang sudah diberi tepung seperti ini. Untuk selanjutnya, ini akan saya bentuk menjadi donat bolong. Cara awalnya sama seperti tadi, ini akan saya pipihkan menggunakan scraper seperti ini ataupun alat yang datar. Kita tepuk-tepuk seperti ini hingga gelembung udara yang ada di dalam donat banyak yang keluar. Jika ada gelembung udara di pinggir seperti ini, bisa kita potong tipis atau kita kempiskan. Selanjutnya untuk bagian tengahnya bisa kita lubangi seperti ini ya, dan ini saya pakai tutup dari pewarna makanan. Tapi jika terlalu kecil lubangnya, bisa kita ganti menggunakan cetakan kue kering seperti ini. Dan ini adonan donatnya yang sudah kita bentuk, hasilnya seperti ini. Sekarang akan saya istirahatkan lagi selama 30-45 menitan. Atau disesuaikan dengan suhu yang ada di tempat masing-masing ya. Dan ini setelah 30 menit adonan donatnya sudah membesar seperti ini. Salah satu cirinya, jika kita tekan seperti ini, dia akan kembali lagi tetapi perlahan. Dan juga jika diangkat sudah ringan. Selanjutnya kita goreng donatnya dan pastikan minyaknya sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil agar donatnya tidak mudah gosong. Untuk di awal dan menstabilkan panasnya, kita tes menggunakan potongan kecil dari donat yang tadi ya. Setelah terlihat sudah panas, baru bisa kita masukkan donatnya. Dan ini akan saya goreng menggunakan metode 1 kali balik ya. Kita tunggu hingga bagian bawah donatnya berwarna kecoklatan, baru kita balik. Setelah dibalik seperti ini, kita tunggu lagi hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan juga, baru kita angkat. Nah ini kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan dan terdapat white ringnya seperti ini. Sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini donat yang sudah selesai digoreng, hasilnya seperti ini ya. Untuk donat bunganya ini terlihat cantik dan dia mengembang sekali. Dan juga ada white ring di tengah-tengahnya seperti ini. Dan untuk toppingnya saya pakai gula donat seperti ini. Caranya kita masukkan donatnya ke dalam gula seperti ini, diputar-putar hingga menempel. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk mempercantik dan memperkaya rasa, bagian tengahnya bisa kita beri selai, glaze, ataupun coklat blok.
Nah, ini hasilnya cantik ya. Dan untuk donat bolongnya juga hasilnya cantik seperti ini. Ketika kita tekan, dia akan kembali lagi seperti semula. Dan ini kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, terlihat pori-porinya halus dan ini super lembut dan enak banget rasanya. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.